mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah bersedia hadir sampai sore di ruangan ini untuk melihat dan juga menyaksikan apa kira-kira yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan yang sudah mendukung saya dalam kegiatan penguatan pembelajaran untuk guru yang berpusat kepada peserta didik. Bapak Ibu kira-kira masih bisa berdiri kira-kira Bapak Ibu? Sebelum kita mulai, mari kita regangkan pinggangnya dulu sebentar karena dari tadi kita duduk terus. Kita regangkan dulu pinggangnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Hari ini kita tidak berjoget-joget. Ya. Hari ini kita melakukan peregangan sedikit saja. Dan mari ikuti instruksi yang akan saya berikan. Siap ibu-ibu? Siap. Bapak-bapak siap? Kalau saya bilang ha, tangan ibu-ibu ke depan dan bilang ho. Ya, ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya bilang ha, berarti ibu-ibu, bapak-bapak bilang ho ke depan. Ya, seperti ini langsung diregang tangannya ke depan. Kedua tangannya. Ya. Kalau saya bilang hi, berarti bapak-bapak, ibu-ibu tangannya ke atas. Bilang hu. Oke? Kalau saya bilang he, tangan kita semuanya ke belakang. Dan kalau saya bilang apa tadi? Maka ya, kalau saya bilang he, maka ibu-ibu menjawabnya dengan siap? Mari kita coba. Coba ya Bapak Ibu. Ke depan tadi apa? Ke atas? Ke belakang? Jangan terpengaruh dengan ucapan saya ya. Karena apa yang saya bicarakan akan berbeda. Saya ke depan tadi apa? Ke atas tadi? Ke belakang tadi? Kalau saya bilang ho, bingungnya? Supaya tidak bingung, kita samakan saja. Kalau saya bilang ke depan, semuanya bilang kalau saya bilang ke atas, kalau saya bilang ke belakang, siap ibu-ibu bapak? Ke depannya bukan sekedar ke depan saja, tapi mau diregangkannya adanya. Ya. Kita mulai ya, ibu. Ya. Ke depan. Ke atas. Ke belakang. Ke depan, atas, belakang. Seharusnya ada satu lagi sebenarnya Bapak Ibu. Iya. Kan berbunyi itu kan? Sudah Pak. Ingat waktu Pak. Sebenarnya banyak ini Pak yang mau saya kasih. Ya. Baik ibu-ibu. Tolong beres itu. Hari ini saya minta waktunya 15 menit saja untuk menyampaikan apa ilmu yang saya peroleh di kegiatan pelatihan pengembangan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di mana pelatihan ini adalah surat tugas itu langsung dari Ibu Epi Mardiani sebagai Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Kami dibekali ilmu tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka selama 2 hari. Tempatnya itu di SKB. Awalnya saya tidak tahu SKB itu di mana, akhirnya saya sudah tahu SKB itu di mana. Sama halnya dengan pelatihan ini, awalnya saya masih meraba-raba tentang IKM. Selama pelatihan 2 hari, jika
Ketika diikuti sungguh-sungguh, oh jadi seperti ini kurikulum merdeka. Hari ini kan kita masih meraba-raba ini kan. Ada yang tahu setengah, tahu seperempat, tahu bulan. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah tahu bulan, kita bisa memetik ataupun mengambil intisari apa sebenarnya inti dari kurikulum merdeka ini. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya menjelaskan di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya peroleh selama 2 hari di SKB, dan itu yang saya sampaikan. Andaikan saya bisa merekam bahasa dari narasumber, saya suruh aja rekaman narasumber untuk berbicara, ya, sehingga apa yang saya dapat di sana selama 2 hari, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya juga mendapatkan ilmu yang sama pada hari ini tentang kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu guru, belum, terima kasih Bu Garis, belum. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mengikuti cara narasumber ya Bapak Ibu ya. Narasumber yang seperti itu ya saya ikuti seperti itu ya kan Bu Yanti. Jadi sebenarnya sebelum kita memberikan pembelajaran di dalam kelas di kurikulum merdeka itu ada namanya asesmen awal. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Asesmen awal itu perlu kita berikan untuk mengetahui sejauh mana siswa kita memahami apa yang akan kita pelajari. Nah, sekarang saya juga akan memberikan asesmen awal kepada Bapak Ibu guru. Sejauh mana Bapak Ibu guru memahami tentang kurikulum merdeka, tentang miskonsepsi dari kurikulum merdeka itu. Saya akan bagikan lembaran kertas kepada Bapak Ibu guru. Kita ngisi aja nanti Bapak Ibu. Setelah itu kita pulang. Ya. Saya akan bagikan lembaran ini. Silahkan nanti setiap pernyataan yang keluar di layar, Bapak Ibu pikirkan dan hayati ataupun renungkan kira-kira pernyataannya ini benar atau salah. Ya. Intinya hari ini saya memberikan tes diagnostik kepada Bapak Ibu guru, asesmen awal. Ya, nanti barulah kita tahu seberapa jauh kita sudah memahami apa itu kurikulum merdeka. Saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Tolong Ibu dibagikan Bu. Tolong Bu Peris. Oke. Ini yang ada di layar, ini merupakan fitur yang ada di PNM Bapak Ibu. Kalau ingin melihat lebih lanjut, nanti Bapak Ibu silahkan buka di PNM-nya, cari miskonsepsi tentang kurikulum merdeka. Siap Bapak Ibu? Sudah sediakan satu pena? Oke. Nanti cara menjawabnya Bapak Ibu, jika keluar pernyataan pertama, apakah itu benar atau salah, silahkan Bapak Ibu buat 1 benar, ya, atau iya. 2 salah atau tidak setuju misalnya. Ya, siap Bapak Ibu? Ya. Oke, kita mulai pernyataan pertama. Tolong Ibu Yesnya di depan belum? Habis kertasnya Bu? Tolong. Oke, pernyataan pertama. Mari kita baca bersama-sama Ibu-Ibu. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Iya atau tidak? Silakan dijawab. Jawabnya dalam hati ya Bu ya. Jawabnya di dalam hati tapi ditulis. Sama seperti ujian, anak-anak kan nggak boleh jawab. Tapi jawabnya dituliskan ya. Tidak. Apa? Tunggu dulu. Peris ini kan jawab aja. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Setuju atau tidak? Benar atau salah? No. Kenapa? No. Tolong isi. No. Kira-kira apa jawaban? Kira-kira kenapa no Pak? Pak.
kasih Bapak Ibu. Itu Iya. dilakukan secara bertahap, bukan di atau mahir. Oke, Step by step, Bu. benar. Setuju saya dengan Bapak Nufriadi. Ada lagi yang menambahkan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Tri. Merdeka itu dilakukan sesuai dengan sekolahnya, keadaan sekolahnya, kondisi. Ya, benar. Ya atau tidak itu? Mari kita cek. Silakan next Bu Peris. Ini jawabannya. Ini bukan jawaban dari saya ya Bapak Ibu ya. Jawaban dari Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah ada di tahap awal, berkembang, siap atau mahir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu memaksakan kita itu mahir dengan kurikulum merdeka. Karena di Permendikbud juga sudah mengatakan tidak perlu langsung mahir. Boleh kita masih di tahap awal. Boleh kita masih dalam tahap berkembang. Kenapa? Karena kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan kesiapan sekolah seperti yang dibilang oleh Ibu Tri. Kalau sekolahnya tidak siap dengan kurikulum merdeka, apakah itu sarananya, SDM-nya, kita jangan memaksakan untuk mahir, tapi belajar dari tahap awal atau masih tahap berkembang. Itu kata Permendikbud ya Ibu-ibu, bukan kata saya. Kita next Ibu-ibu, Bapak-bapak. Next pernyataan kedua. Lanjut. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Iya atau tidak, benar atau salah? Silakan ditulis Bapak Ibu. Ditulis. Nanti kita periksa berapa yang benar. Oke. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Pernyataan ini iya atau tidak? Benar atau salah? Yes or no? Yes. Answer. Yes or no? Yes. Coba kita lihat jawabannya. Apakah yes? Yes. Good. Kurikulum merdeka di satuan pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Maksudnya gini loh Bapak Ibu guru, yang menetapkan, yang mengesahkan kurikulum di suatu sekolah itu adalah ibu kepala sekolahnya. Jadi kurikulum yang ada di SMP 1 dengan yang ada di SMP 13 misalnya, itu pasti akan berbeda. Karena kurikulum di sekolah ini dengan sekolah SMP 13 tentu menyesuaikan dengan sekolahnya, peserta didiknya dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, benar itu? Oke. Lanjut pernyataan ketiga. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Siapa kira-kira yang mau memberikan argumen? Kenapa benar? Bu Teti, kenapa Bu? Benar Bu? Ya karena dilihat dari kebutuhan sekolahnya seperti apa. Udah gitu tidak perlu seragam-seragam juga sebenarnya. Tapi kalau proses di dalamnya enggak atau belum bisa dikembangkan atau belum bisa diikuti ya tidak perlu. Saya rasa Oke. Itu pendapat Bu Teti. Sekarang kita lihat apakah iya. Ya, jawabannya apakah iya? Tidak perlu seragam. Ayo Bu Feris. Jeng. Iya. Hebat Ibu SMP 1 ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Jadi sekolah yang ada di dekat pegunungan misalnya akan berbeda kurikulumnya dengan sekolah yang berada di tepi pantai. Benar. Misalnya
gunung, dekat mana lagi, Dek? Dekat pertanian misalnya, itu akan berbeda, ya. Dekat pantai tentu akan berbeda juga, Pak. Iya. Nah, jadi kita tergantung kultur, Iya. tergantung dari karakteristik setiap sekolah. Ini bukan kata-kata saya, Pak, kata yang ada di sini, ya. Yang jelas di dalam kurikulum sekolah itu harus memuat karakteristik satuan pendidikan, itu perlu dipertimbangkan. Visi, misi, tujuan sekolah itu perlu. Kemudian pengorganisasian pembelajarannya bagaimana, perencanaan pembelajarannya bagaimana, dan contoh RPP modul ajarnya seperti apa, itu harus ada. Oke, kita lanjut. Lanjut soal nomor 4. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar iya atau tidak? Ayo ditulis. Nanti biar diperiksa dapat 100. Apakah kurikulum itu direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan atau bagaimana? Seperti itu, atau nggak diganti-ganti atau tukar-tukar terus gitu kan? Yang mana itu kira-kira? Gimana kira-kira Pak Samsul? Jawabannya Pak? Ya, karena kurikulum itu dalam pertama keadaan suatu lagi pada saat tahapnya 8 tahun ke depan itu ada uji cobanya itu saja program. Itu menurut Bapak Samsul. Ada lagi yang berbeda pendapat? Atau sama? Oke, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Next kita lihat jawabannya. Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kurikulum itu tidak mesti harus dirubah 4 sampai 5 tahun sekali. Kalau seandainya berjalan 1 tahun, ada yang perlu direvisi, kita revisi. Ini menurut kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Saya berbicara menurut kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena di setiap tahunnya kita akan menerima peserta didik yang berbeda-beda, dengan kultur budaya yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini kenapa kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seandainya harus direvisi, kita revisi, tapi tidak semudah itu. Apakah satu bulan atau setahun 6 bulan terevisi? Tidak semudah itu Bapak Ibu merevisinya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan untuk merevisi sebuah kurikulum. Ada peninjauan, kemudian revisi itu berdasarkan hasil evaluasi, kemudian ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Ya, oke Bapak Ibu guru. Lanjut. Pernyataan berikutnya. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Iya atau tidak kira-kira? Dalam tanda kutip harus tebal ya Bu ya halamannya. Nah, kira-kira menurut Bapak Satri Bedi, kira-kira ini gimana Pak pernyataan ini Pak? Menurut Bapak benar atau salah Pak? Gimana? Salah. Tahu bahasa Arab dengan bahasa itu Pak. Alasannya apa gitu? Kenapa enggak? Silakan Bapak Satri Medi mau pulang nggak Pak? Ayo Pak. Ada membuat modul di kurikulum Merdeka isinya sudah menyesuaikan dan tidak semestinya harus tebal. Iya. Nanti Bapak ini tidak suka yang tebal-tebal ya. Iya, suka yang tipis-tipis ya Pak ya. Seperti kumis Bapak tipis-tipis gimana gitu kan? Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat
Bapak Ibu buat sendiri modulnya. Iya, salah satunya. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah bilang, itu sekarang ada namanya ATM. Tahu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Jangan hanya ambil, tiru, pasti ya Bapak Ibu ya. Kita harus, ya, ambil, tiru, kita modifikasi. Modifikasi maksudnya kita sesuaikan dengan sekolah kita. Nggak mungkin kan nggak kita ganti nama sekolahnya. Kepala sekolahnya kan nggak mungkin nggak kita ganti. Dan modul ini Bapak Ibu bisa akses sepuasnya itu di PMM. Caranya nanti Bapak Ibu buka pelatihan mandiri di PMM, kemudian ada di tanda search di atas search. Ada tempat kita mengetik itu. Kita ketik apa modul yang mau kita cari. Misalnya modul ajar kelas 7 semester 1A kalua lalalua. Jadi kita buka dulu, kita download, kita simpan, kita revisi Bapak Ibu. Mudah kan Bapak Ibu? Iya. Itu ya. Lanjut. Pernyataan ke-6. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pelajaran tertentu. Ya atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu melakukan asesmen awal tidak? Luar biasa. Ya silakan Ibu. Ibu mau jawaban yang jujur atau yang nggak jujur? Yang jujur lah Bu lah. Oke, kalau jujurnya saya jarang, tapi kalau idealnya iya. Oke, Itu, Bu. nanti viral di YouTube. Iya. Oke. Idealnya kita harus melakukan asesmen awal ya Bu ya. Sebagusnya iya. Iya. Tapi realita jangan ditanya ya Bu. Tapi setelah pengibasan saya ini, Saya coba perbaiki. tolong direalisasikan. Jangan ya adiknya nggak dilaksanakan. Benar. Ya, kenapa Bapak Ibu? Asesmen awal ini kita bisa mengetahui mana siswa yang mahir, mana siswa yang cukup mahir, mana siswa yang kurang mahir. Nanti selama pelaksanaan pembelajaran kita bisa memodifikasi pembelajaran kita itu. Yang sudah mahir, mulai dari diferensiasi konten, proses dan produknya, nanti bisa kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Nanti ada pernyataan berikutnya. Lanjut jawabannya. Ya. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi perlu ya Bapak Ibu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya kalau nggak dilakukan, harus dilakukan sebenarnya ya. Oke, lanjut pernyataan ke-7. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Ya atau tidak? Ditulis Bu. Ditulis. Iya atau tidak? Kita harus mengelompokkan siswa itu berdasarkan visual, auditori, kemudian kinestetik. Itu salah satu bentuk dari pembelajaran terdiferensiasi. Ya atau tidak? Sepertinya setelah ada rekomendasi, udah gitu ada pengetahuan sebelumnya, kalau saya nggak salah ya Bu ya. Kayaknya nggak perlu dibedakan Bu ya. Ya, sepertinya nggak perlu dibedakan. Tapi kita melihat kemampuan anak. Oh, anak ini cocoknya di sini, anak ini cocoknya di sini gitu. Tapi kalau di kotak-kotakan kayaknya enggak deh. Oke, itu pendapat Ibu Teti ya. Iya. Kita lanjut lihat jawabannya saja ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak keliru. Ini jawabannya. Ya, kita Bapak Ibu tidak perlu kita mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajarnya untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Memang benar di tahun 2000 Ibu Yanti itu CGP angkatan 6. Memang pembayaran pokok itu masih setelah
sekolah CGP Angkatan 9, ke pembagian kelas itu tidak perlu dibedakan lagi. Salah satu nanti anak merasa down, perkembangan anak tidak terlihat. Satu lagi kerepotan guru juga dalam membuat modul pembelajarannya. Itu Ibu yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Gini Bapak Ibu, sebenarnya apa yang kita lakukan sebelumnya, misalnya kemarin sudah pernah mengelompokkan visual, auditory, kinestetik, termasuk saya sendiri seperti itu ya. Kita mengelompokkan siswa berdasarkan dia belajarnya. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak salah, tapi keliru. Ya, jadi setelah Permendikbud atau setelah dilakukan musyawarah antar Permendikbud, maka diputuskanlah siswa tidak bagus secara penelitian jika dikelompokkan berdasarkan dia belajar. Dan ya, memang di awal iya, karena kita melihat video-video di YouTube itu yang sudah lama-lama Bapak Ibu. Jadi kita terkontaminasi. Kita belajar dari teori yang sudah disempurnakan oleh teori berikutnya, bahwa di dalam teori dikatakan pengelompokan dia belajar anak itu tidak bagus. Sebenarnya maksud diferensiasi itu bukan seperti itu. Tapi boleh dikelompokkan, tetapi bukan menyudutkan, bukan seolah kita menyudutkan. Saya contohkan gini Bapak Ibu, untuk gaya belajar perlu kita luruskan. Misalnya kita kelompokkan hanya sekedar anak visual saja, kinestetik saja, atau auditori saja. Dan jika seandainya disuruh melakukan presentasi di depan, kira-kira anak visual bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak anak visual berbicara di depan? Bisa, tetapi tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa kita mengheterogenkan kelompoknya? Ada anak auditori di sana, ada visual, ada kinestetik. Di mana di saat ada pekerjaan yang membutuhkan tulisan, itu yang bekerja pasti anak visual. Di saat ada presentasi ke depan, itu yang mau berbicara pasti anak auditori, karena dia suka mendengar, suka berbicara. Di saat disuruh praktek ke depan, itu pasti yang mahir tuh anak kinestetik. Tapi bukan kita lihat dari gaya belajarnya untuk diferensiasi ini, tapi dilihat dari ini Bapak Ibu, dari kesiapan. Tolong Bu Peres, sudah ya? Ini belum yang tadi Bu. Ini karena kita lihat siswa itu membutuhkan pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira repot ya Bapak Ibu? Visual kita buatkan ini tugasnya, auditori ini tugasnya, kinestetik ini, iya benar. Tetapi sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti ini Bapak Ibu. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Ini yang perlu kita luruskan. Kita fokuskan ke diferensiasi. Ini Bapak Ibu. Diferensiasi pembelajaran itu ada 3. Ada diferensiasi dalam hal konten. Kita memvariasikan pembelajaran kita dari konten kita. Kita memvariasikan pembelajaran kita dari proses kita. Kita juga memvariasikan dari produknya. Saya contohkan contoh bentuk kita mendiferensiasikan. Nih, ini contohnya ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu Nur, bukan Nur Bapak Sak ya. Ibu Nur adalah guru SD kelas 3 dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih cepat, ya. Kemudian karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan, maka Ibu Nur ini berinisiatif memberikan soal tambahan untuk 3 anak ini, ya. Jadi anak-anak lain itu 15 perkalian, maka 3 anak itu 25. Kira-kira bagus tidak cara Bu Nur ini? Bagus. Mari kita lihat. Nih, kalau Bapak Ibu ingin membuat pembelajaran terdiferensiasi, bisa mengikuti cara
Ibu Nur ini dalam hal diferensiasi konten kah, proses kah, atau produk yang akan kita berikan? Kalau Ibu Nur ini, Ibu Nur awalnya melakukan asesmen. Terdapatlah 3 orang siswa yang paling pandai, 10 siswa kurang pandai, dan selebihnya tidak pandai. Memang tidak pandainya. Jadi Ibu Nur itu membedakan tantangan untuk 3 peserta didik itu dengan memberikan 3 soal yang sama, namun kasus dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Contohnya, di kelas Bapak Ibu ada 20 orang, 5 orang sudah mahir, orang baru menulis soal dia udah selesai. Ada kan Bapak Ibu? Nah, daripada anak itu berkeliaran, di sini udah Bu, beli Bu. Ada seperti itu kan Bapak Ibu? Maka 5 orang ini harus diberikan soal pengayaan Bapak Ibu. Harus beda tingkat soalnya dengan yang sudah mahir. Dan ada 10 orang yang kurang. Apakah soalnya sama banyaknya dengan yang mahir? Tidak. Kalau diferensiasi ini seperti itu Ibu-ibu. Kita tidak pukul rata, kasih 20 soal untuk 20 anak, tidak. Anak yang mahir tentu enteng. Anak yang kurang mahir, nomor 1 sampai 5 aja belum selesai, bang nomor 2 kan? Nah, orang jadi. Anak yang tidak mahir apalagi dikasih 5 soal. Itu dalam hal proses ya Bapak Ibu. Itu yang diferensiasi yang selama ini kita belum duduk gitu ya. Kalau konten mungkin ini lebih kita dekatkan ke gaya belajar kalau mau juga ya. Misalnya dalam hal konten, nanti penugasannya mana yang suka dengan cara melihat, kita bisa membuat penugasan dia untuk menulis. Kalau seandainya dia tersebut sukanya mendengar, kita bisa mengajarkan dia untuk melihat video. Kalau dianya suka mempraktek atau praktek, kita bisa membuat praktek atau uji coba ke depan. Jadi kita dari segi konten, kita bisa membedakan tugas anak itu sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakatnya. Oke Bapak Ibu? Nanti kalau untuk lebih pahamnya kita cari waktu lagi ya. Lanjut Bu Peres. Dari mana? Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Nanti kalau nggak selesai saya jadi itu Bu, jadi beban Bu. Ini lagi. Sampai 8, ini terakhir Bu. Hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Ya atau tidak Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ya, next Bu Peres, dan mendapatkan begitu banyak ilmu dari narasumber kita sebelumnya, Bapak Yudhistira. Tentu di sini kita sudah paham bahwa hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah penguatan karakter. Untuk apa kita melakukan ini tetapi anak tetap membuang sampah tidak pada tempatnya? Untuk apa kita melakukan bangun jiwa raga tapi muncung anak masih berbisa untuk membuli temannya? Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Yang penting proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini lebih berfokusnya ke proses. Kita lihat prosesnya. Apabila prosesnya sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus, tidak apa-apa kita pamerankan. Tetapi apabila prosesnya tidak bagus, kita hanya melihat hasilnya, memperlihatkan hasilnya ke orang lain, itu sama saja kegiatan P5 kita tidak berjalan dengan lancar. Oke Bapak Ibu, ada yang betul semua? Hebat ya ibu-ibu, bapak-bapak SMP 1 ini. Luar biasa ya. Salah satu betul semua ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu ada 45 slide lagi yang akan mau saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu guru itu semua bisa Bapak Ibu guru pelajari, baca, nanti akan saya share di grup
Tapi yang penting miskonsepsi yang 8 ini harus kita rubah. Kalau memang ingin sekolah kita mengikuti kurikulum merdeka. Kalau masalah gonta-ganti kurikulum Bapak Ibu itu bukan urusan kita. Kita yang di bawah disuruh pakai kurikulum ini kayak kita pakai. Tapi kita ambillah sisi positifnya dari kurikulum yang sudah dibuat oleh kementerian. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika sekiranya bahasa saya, candaan saya menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf, tidak ada tujuan lain hanya untuk bergurau sehingga tidak mengantuk. Ya, baik, saya akhiri dan saya kembalikan lagi ke dengan Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu ini? Alhamdulillah. Sehat ibu-ibu? Sehat. Sehat. Pasti lelah ya menghadapi siswa-siswa yang luar biasa ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu guru di TK Dharma Wanita Muko-Muko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengimbasan kegiatan penguatan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik di TK Dharma Wanita Kota Muko-Muko. Sebelumnya saya, apakah perlu memperkenalkan diri? Iya. Perlu, Bu? Ya. Baik. Baik ibu-ibu, perkenalkan nama saya Herbivia Olva, tempat tugas tuh di SMP Negeri 1 Muko-Muko, dan kebetulan anak saya dididik oleh ibu-ibu yang hebat di sini. Hari ini saya akan menyampaikan implementasi dari kurikulum merdeka dari surat tugas yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pengimbasan kegiatan ini kepada sekolah-sekolah terdekat yang ada di sekolah saya sendiri. Dan kenapa saya memilih di TK ini? Karena salah satu alasannya yang pertama adalah dekat dari SMP 1. Kenapa tidak memilih SD? Karena sudah ada guru penggeraknya yang pengimbasan langsung di sekolahnya. Jadi saya memutuskan untuk memilih TK Dharma Wanita sebagai pengimbasan kegiatan, yaitu kegiatan penguatan pembelajaran. Saya di sini, berdiri di sini ibu-ibu, bukan berarti saya menggurui ibu-ibu, bukan berarti saya mengajarkan ibu-ibu tentang kurikulum merdeka, tetapi saya memberikan informasi yang saya peroleh di pelatihan, saya informasikan lagi di sini. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya ibu-ibu ya. Saya belajar lebih dahulu dan sekarang saya imbaskan, saya berikan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Oke, ibu-ibu, sudah bisa kita mulai? Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya ada sesuatu yang akan saya berikan, karena saya sering melihat di sini ibu guru TK-nya memberikan ice breaking, maka saya minta ibu-ibu yang ada di sini kita berdiri dulu untuk ice breaking sejenak. Oke, ibu-ibu hebat semua. Saya sudah memegang kertas yang belum berisi. Nanti saya akan menyerahkan masing-masing kertas ini ke ibu-ibu. Dan tugas ibu-ibu adalah menulis ataupun menggambar instruksi yang saya berikan. Bapak Ibu, ibu-ibu paham? Iya. Ya, nih saya berikan kertasnya dulu. Oke, silakan ibu-ibu duduk untuk menulis dan menggambar instruksi yang saya berikan. Dengarkan clue yang akan saya berikan kepada ibu-ibu.
ibu-ibu menuliskan apa jawaban dari clue yang saya berikan. Oke. Karena biasanya ibu-ibu menyuruh ataupun mengajak siswa-siswa kita menggambar, hari ini giliran ibu-ibu guru yang saya suruh untuk menggambar ya. Mohon maaf ya. Clue yang pertama, nanti tolong ditebak jawaban dari clue saya ini. Saya adalah makhluk hidup. Clue yang pertama. Ya. Clue yang kedua adalah saya mempunyai 2 kaki. Ya. Clue yang ketiga, saya mencari makan ataupun bekerja di siang hari. Itu clue yang ketiga. Clue yang keempat adalah saya selalu marah-marah apabila anaknya diganggu. Siapakah saya? Silakan ibu-ibu menggambarnya. Digambar ya ibu-ibu. Siapakah saya yang dimaksud tersebut? Ya, kita lihat gambar dari ibu-ibunya. Ibu guru yang biasa disuruh siswanya menggambar. Saya makhluk hidup, punya 2 kaki, terus mencari makan, bekerja di siang hari. Terus saya suka marah-marah kalau anaknya diganggu. Kira-kira siapakah saya? Oke. Sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Oke. Saya yakin dan percaya ibu-ibu punya pandangan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Sekarang saya ingin satu orang dari ibu-ibu untuk menyampaikan kira-kira siapa saya ini. Silakan ibu-ibu. Ayo. Ibu Is, silakan ibu. Kira-kira siapa saya dalam clue yang saya berikan ini? Pendapat saya adalah binatang yang Ya. berkaki 2. Kalau anaknya diganggu, dia marah. Iya. Ayam. Oke, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Ayam ya. Ada yang satu pendapat? Ayam semua. Ayam semua. Oke. Berarti pemikiran kita tentang clue saya itu dalam pikiran kita itu ayam semua. Kira-kira ada tidak alternatif yang lain atau jawaban yang lain selain ayam? Kaki 2. Bebek. Clue yang pertama tadi makhluk hidup, ya. Saya nggak bilang clue-nya adalah makhluk hidup binatang. Clue yang pertama adalah makhluk hidup. Clue yang kedua punya 2 kaki. Clue yang ketiga makan atau mencari makan bekerja di siang hari. Clue yang keempat marah-marah kalau anaknya diganggu. Bebek. Selain dari bebek kira-kira ada tidak? Manusia dan lebih cocoknya adalah kita sebagai guru. Kita pasti akan marah-marah kalau anak kita ada yang buat salah, kemudian ada yang marahi anak kita ikut memarahi ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Ini yang akan saya sampaikan ke ibu-ibu. Masih baik ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas mengenai apa itu kurikulum merdeka, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui benar salahnya. Sekarang seperti yang ada di kurikulum merdeka, sebelum kita memberikan materi itu biasanya harus ada namanya asesmen awal, harus ada namanya pre-test. Jadi sekarang saya bukan menilai Bapak Ibu, tetapi kita menilai diri kita sendiri. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu, ibu-ibu mengenai kurikulum merdeka. Nanti setelah saya memberikan materi akan ada post testnya lagi. Jadi sejauh mana ibu-ibu bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan lembaran yang sudah saya bagikan tadi bisa dituliskan di belakangnya nanti instruksi dari pernyataan ini. Ya. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, mari kita ingat-ingat kembali tentang berbagai hal yang Bapak Ibu pernah dengar tentang kurikulum merdeka.
kita akan bermain memilih pernyataan yang benar menurut ibu-ibu, ya. Jika pernyataan yang tayang menurut ibu-ibu itu benar, maka silahkan tepuk tangan. Ini instruksinya di sini. Tapi kita tulis di kertas soal nomor 1. Jika pernyataannya itu benar, maka kita tulis benar. Jika pernyataannya ini salah nanti, maka kita tulis salah. Oke, siap ibu-ibu? Siap ya? Oke, lanjut. Pernyataan pertama. Ini adalah miskonsepsi tentang kurikulum merdeka, harus kita luruskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah pernyataan pertamanya. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Jawabannya ini benar atau salah? Silakan ibu-ibu tuliskan di kertasnya nomor 1, benar atau salah. Tuliskan ini, tuliskan Bu. Ini ada kertas kosong. Iya ibu. Oke. Saya awal-awal di tes seperti ini dulu juga banyak salahnya. Karena informasi yang kita terima tidak sepenuhnya ibu-ibu. Jadi sekarang kita akan meluruskan miskonsepsi itu supaya kita menjalankan kurikulum merdeka ini secara benar. Oke, ada satu hal yang tadi yang belum saya tanyakan. Untuk TK dan wanita itu sudah menggunakan kurikulum merdeka ibu? Sudah kan Bu? Oke. Sudah selesai ibu? Sudah diisi? Sudah diterka? Ya, ini tidak akan diperiksa benar salah ya Ibu ya, tidak akan dikasih nilai ya Ibu ya. Ini hanya pemikiran kita. Nah, sejauh mana kita tahu, iya, sejauh mana kita paham tentang kurikulum merdeka. Ya, kira-kira jawabannya benar atau salah ini Ibu-ibu? Salah. Salah. Mari kita lihat. Apakah benar atau salah? Nah, jawabannya adalah salah atau tidak. Kenapa demikian? Karena satuan pendidikan itu menerapkan kurikulum merdeka itu sesuai kesiapan. Dan itu bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Berarti kurikulum merdeka ini tidak harus sama di satu sekolah itu. Ada yang baru mulai, ada yang sudah 2 tahun mulai, sudah ada yang ada yang belum kesiapannya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ada. Karena kurikulum merdeka ini, ini ada Permendikbudnya ibu-ibu. Ini bukan kata-kata saya saja. Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Kalau seandainya sekolah itu belum siap secara fasilitas, secara sarana prasarana, secara SDM gurunya, perlu diadakan kesiapan dulu. Baru bisa kita terapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Contohnya di sekolah saya. Sekolah saya itu sudah 2 tahap, kelas 7 dan kelas 8. Itu pun tidak harus dalam hal ini, Ibu. Tidak harus dalam hal siap atau mahir. Ada yang masih meraba-raba. Iya kan ibu-ibu? Dalam proses menjalani kurikulum merdeka, ada yang ganti caranya, ganti tahapnya. Karena dalam proses kita belum tahu kejelasannya seperti apa. Ya, jadi tidak harus siap ataupun mahir. Tergantung dari kesiapan sekolahnya. Oke, sejauh ini paham ibu-ibu? Jadi tidak harus ya, jangan memaksakan sekolah kita orang kurikulum merdeka, kita juga harus kurikulum merdeka. Sedangkan sekolah kita belum siap, belum mampu secara fasilitas ataupun SDM-nya. Ya, kita beransur-ansur saja. Pertanyaan kedua. Iya, nanti baru aja mempelajari, ada ganti materi, ganti lagi kurikulum, ya kan ibu-ibu? Nah, ini pernyataan kedua. Mari kita baca bersama-sama. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Iya atau tidak? Benar atau salah? Silakan ditulis di kertasnya ibu-ibu. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, ini maksudnya nih.
ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah. Apakah iya? Nah, iya atau tidak? Jawabannya apa ya? Apa ya kira-kira? Jawabannya apa ya? Membingungkan. Saya juga bingung kemarin, apa maksudnya gitu kan. Tapi setelah ini nanti kita paham. Nah, iya, saya dulu soal 8 salah 4 Ibu. Nah, itu kan. Padahal sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka itu. Tapi kita belum tahu duduknya kurikulum merdeka itu seperti apa. Orang kurikulum merdeka, kita kurikulum merdeka. Iya kan Ibu-Ibu? Oke. Kita lihat jawabannya. Iya, kita lihat jawabannya ini. Iya. Saya kemarin jawab tidak. Masa sekolah-sekolah yang ngatur kurikulum kan? Logika kita. Kurikulum itu kan sebenarnya dibuat oleh dinas gitu kan, nanti ke pengawas atau gimana gitu kan. Ternyata jawabannya iya Ibu. Karena apa? Kita baca lagi. Nah, menurut Permendikbud nomor 12, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah. Yang tertinggi di sekolah siapa itu? Ya, kepala sekolah yang menetapkan kurikulum itu di sekolah kita. Karena kurikulum di sekolah ini dengan di sekolah ini pasti berbeda. Nah, sesuai dengan sekolahnya. Ini sesuai Permendikbud lagi, Ibu-Ibu. Saya tidak berbicara sendiri, ya. Sesuai Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ada pasalnya. Pengawas tetap memfasilitasi. Pengawas hanya memfasilitasi. Pengawas tidak merubah kurikulum sekolah kita. Dia hanya memfasilitasi penyusunan atau revisi. Intinya apa? Dalam penyusunan kurikulum di sekolah itu harus kita ikut sertakan pengawas. Nah, harus kita berkolaborasi dengan pengawas. Kenapa? Karena tugasnya di Permendikbud ini pengawas memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum. Terus Dinas Pendidikan apa kerjanya? Nah, ini di sini disebutkan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Tidak betul ini kurikulum, panduan kurikulum mereka dibuat SMP 1 atau TK dan wanita ini sesuai tidak dengan panduan. Ini tugas dari Dinas Pendidikan. Maka Dinas Pendidikan mengobrak-abrik kurikulum sekolah kita tidak. Ya, ini lagi. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kenapa dokumen hidup? Itu bisa digonta-ganti. Kalau dokumen mati, itu tidak bisa ditukarkan atau dipermanenkan. Oke. Benar atau salah kan ini? Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Iya atau tidak? Format kurikulum satuan pendidikan itu tidak perlu sebenarnya dibuat seragam. Iya atau tidak? Iya. Silakan ditulis Ibu. Iya atau tidak? Oke, kita lihat jawabannya Ibu-Ibu ya. Kira-kira perlu dibuat seragam atau tidak? Nah, kita lihat tergantung dari poin yang saya bilang tadi. Pertanyaannya tadi apa? Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Iya, karena kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam. Karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik sekolahnya. Misalnya, sekolah yang ada di IPU itu pasti akan beda kurikulumnya dengan sekolah yang ada di kota. Mereka kurikulumnya bisa mungkin ada pembelajaran proyeknya pergi ke pasar atau membuat daur ulang dan disesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Kalau kita di kota ini, apa kira-kira yang bisa kita tonjolkan? Nah, karena berkaitan dengan ini tadi, karakteristik tiap sekolah. Kalau sekolahnya tidak mampu seperti sekolah itu, jangan paksakan. Sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Nah, ini penjelasannya. Kurikulum satuan pendidikan itu tidak memiliki satu format yang harus diikuti semua. Satu sekolah itu tidak harus sama format kurikulumnya itu. Yang perlu ada di dalam kurikulum kita itu, dalam dokumen kita itu, dokumen 1, 2, 3 itu yang kurikulum. Yang harus ada itu adalah ini karakteristik, visi, misi, tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajarannya seperti apa,
Kemudian perencanaan pembelajarannya seperti apa. Kemudian contoh RPP dan modul ajarnya seperti apa. Itu nggak harus sama. Tidak harus sama di satu sekolah. Oke, dari 3 pernyataan ini kira-kira sudah terbuka pemikiran kita ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, pernyataan keempat. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Iya atau tidak? Kurikulum itu harus dirubah 5 kali setahun. Ya atau tidak? Dalam 1 tahun itu. 5 tahun sekali. Direvisi 4 atau 5 tahun sekali aja. Bukan sekali. Jadi direvisi itu 4 atau 5 tahun sekali. Berarti 5 tahun, besok 5 tahun lagi tukar lagi, 5 tahun lagi tukar lagi. Tidak ya. Kita lihat jawabannya. Tidak. Tidak mesti harus menunggu sampai 4-5 tahun ibu-ibu. Kalau seandainya dalam perjalanan 1 tahun, kira-kira kurikulum di sekolah kita ini perlu kita revisi, kita revisi. Karena 4-5 tahun yang akan datang tentu siswanya akan berbeda, orangnya akan berbeda, situasi lingkungan akan berbeda. Jadi tidak mesti harus nunggu 4 sampai 5 tahun. Ini peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala, menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Ya, kemudian ada evaluasi jangka pendeknya ibu-ibu. Jadi misalnya dalam 1 tahun kita evaluasi kira-kira bagaimana kurikulum kita. Ada perlu perubahan atau ada perlu revisi. Itu sah-sah saja. Tidak harus menunggu 4-5 tahun sekolah. Iya, benar sekali Bu. Tidak harus nunggu orang lain seperti itu. Tergantung sekolah kita. Ini pernyataan kelima ibu-ibu. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Iya atau tidak? Harus tebal lah, karena kutip harus tebal. Gue sestos tebal, mau ada telok kan? Nah, modul banyak isi tebal. Kira-kira iya atau tidak? Iya, sampai bertanggang ibu Yati buat modul, tapi modulnya setebal ini. Oke, kita lihat ya ibu ya jawabannya. Ya, tidak lah. Biarlah 2 lembar saja modulnya, asalkan itu sesuai dan itu yang kita laksanakan di dalam kelas. Daripada modulnya banyak tapi hanya sekedar formalitas saja. Nah, jadi kita capek buat. Iya, penuh meja kita gara modul, project ini, jurnal ini semuanya dibuat. Nah, ini jawabannya. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ibu. Kita tidak perlu buat sendiri. Karena kurikulum Merdeka ini ada namanya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Nah, di PMM itu ibu-ibu semua modul yang kita cari semuanya ada. Tinggal ambil, tinggal unduh, edit nama, nggak mungkin nama ibu yang di sana kan. Ambil, unduh, kemudian kita edit nama kepala sekolah, sekolahnya, udah lihat cara-caranya, tahapannya, kalau sesuai udah ambil. Kita tidak harus buat modul sendiri. Kalau dulu kan buat seorang, udah populer ya. Sekarang kita sudah canggih ibu, tinggal ambil, tapi jangan ambil mentah-mentah. Jangan copy paste. Nanti kita tangan ibu caption, ibu sama bu, ya ibu apa kan? Padahal tidak ada nama ibu itu di sini, gitu kan? Jadi harus ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi hanya jangan ante aja, ambil, tiru, udah kasih. Itu salah ya ibu-ibu ya. Oke, lanjut. Pernyataan ke-6. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu, ya atau tidak? Asesmen awal digunakan untuk mengetahui
kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jawabannya adalah iya, Ibu. Jadi asesmen awal itu memang kalau di SMP sebelum kita memberikan materi mengenai cahaya misalnya, anak harus diberikan asesmen dulu seberapa jauh, seberapa tahu dia mengenai materi tentang cahaya. Setelah diberikan asesmen awal nanti baru kita melihat kesiapan belajar siswanya. Ada yang sudah tahu, ada yang kurang tahu, ada yang belum tahu. Apakah siswa satu kelas itu kita buat sama saja? Tidak. Benar sekali, Bu. Karena kemampuan anak itu berbeda. Nanti materi ini tentang asesmen ini kita akan nanti menuju ke diferensiasi. Nah, ya. Dan asesmen awal ini bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi setiap memberikan materi, kalau di SD, kalau di TK saya juga kurang tahu ya. Di TSD, SMP itu harus diasesmen dulu, harus dilihat dulu diagnostik kesulitan belajar anak ini. Oke, Ibu, lanjut. Pernyataan ke-7. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar atau salah? Ini anak ini dibagi visual, auditori, kinestetik sesuai gaya belajarnya. Nah, benar atau salah? Ya, sesuai gaya masing-masing, sesuai kelompok belajarnya, ya. Jadi anak visual belajar visual aja, anak auditori belajar dengan anak auditori yang mendengar, yang kinestetik disuruh melakukan proyek ataupun pekerjaan. Apakah benar pembelajaran diferensiasi itu seperti itu? Kita lihat. Tidak, betul. Mungkin sama-sama. Di sekolah saya dulu, kalau saya kasih sekarang ini jawabannya pasti benar. Benar. Kami dulu berpikiran bahwa diferensiasi itu kita mengelompokkan anak visual, auditori, kinestetik. Ternyata kita salah konsep. Kita mengonsepnya itu kita membagi kelompok anak sesuai kebutuhan tadi. Atau kita random kelompoknya, yang pintar masuk satu dalam kelompok itu. Yang sedang ada, yang kurang ada, itu bisa. Atau kita bagi nian kelompok mahir, kelompok kurang mahir, kelompok tidak mahir. Kelompok yang mahir itu kita berikan 25 soal, yang kurang mahir 10, yang tidak 5. Itu sebenarnya diferensiasi. Tapi selama ini kita berpikiran harus dibagi visual, auditori, kinestetik. Sebenarnya kita salah kaprah. Saya pun baru kemarin ini jelas pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Kemarin itu saya masih meraba-raba, sampai supervisi masih meraba-raba. Salah gitu. Karena memang di guru penggerak angkatan guru penggerak angkatan 6 itu memang seperti ini teorinya. Sekarang ada pembaharuan dari Permendikbud, sudah diganti, tidak boleh mengelompokkan anak sesuai gaya belajar saja. Jadi ada pertimbangannya. Nanti akan kita bahas yang pembelajaran terdiferensiasi itu apa sebenarnya. Nanti akan kita simak sedikit. Lanjut, ini ya. Jawabannya tidak. Karena pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, kinestetik, itu tidak perlu. Kenapa? Sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya, saya contohkan anak saya. Gaya belajarnya anak saya ini kira-kira apa, Ibu Diati? Visual, auditori, atau kinestetik dia ini? Nulis, berarti dia visual. Kalau dikelompokkan anak visual saja, disuruh dia maju ke depan, pasti dia nggak mau. Kenapa harus kita gabungkan orang visual, auditori, kinestetik itu harus ada dalam satu kelompok, ibu-ibu? Karena nanti ada pembagiannya.
Orang visual tukang tulis, orang auditori tukang bicaranya, orang kinestetik tukang prakteknya. Kalau kita hanya mengelompokkan visual aja, kinestetik, jadi orang kinestetik ini nggak bisa bicara. Diam aja karena memang tak skillnya di situ. Skillnya tuh di praktek. Disuruhnya ngecek di buku aja nggak pandai. Di situ kesalahan kita. Tapi sampai kini pendidikan dari SMP SMA nampaknya Masih benar sekali. Contohnya saja Ibu. ada kelas unggul. Benar. Kami rencananya itu akan merombak lagi. Iya, akan merombak lagi itunya kurikulum karena memang pembagian kelas itu khusus anak unggul saja. Itu sebenarnya kalau dipikir secara logika itu tidak bagus. Itu akan memindarkan anak yang tidak kelas unggul. Namun pertimbangannya kalau anak kelas unggul itu pasti dia tidak unggul semua. Pasti dia punya peringkat juga. Di situ lagi kelas unggul itu tingkat soal ataupun tingkat materi yang kita berikan itu akan lebih tinggi dari kelas-kelas di bawah. Dan pengelompokan di sana saya rasa memang ada juga yang tingkat kemampuannya ada yang 90, 80, 100. Saya yakin tidak mungkin 100 semua kelas unggul. Jadi walaupun dikelompokkan di kelas unggul, memang perlu juga kita mengelompokkannya itu berdasarkan kemampuannya tadi. Yang mahir, kurang mahir, yang tidak mahir harus digabung. Seperti itu. Tapi itulah Allahu alam ya, Ulasmi ya, karena kurikulum kita ini sebentar lagi mana tahu berubah lagi kan. Amin. Iya, mungkin ini Ibu. Hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah? Hasil akhir dari P5 itu harus pameran. Harus ada hasil karyanya yang nampak. Iya atau tidak? Benar? Mari kita lihat. Di sekolah saya ini sudah miskonsepsinya nih. Ada P5 harus panen. Nanti emaknya nyewa baju Bhinneka Tunggal Ika pakai baju adat. Kan sebenarnya ibu-ibu bukan itu hasil dari proyek P5 itu adalah nanti kalau nggak ada uang minjam, kadang disuruh market day jualan, emaknya yang masak, emaknya yang jualan. Jadi tidak ada skill proses itu yang terjadi pada anak kita. Sebenarnya hasil dari proyek itu yang diharapkan itu adalah penguatan karakter. Apakah dia mandiri? Apakah diberi tugas dia bertanggung jawab anak kita? Apakah dia mampu berpikir kritis? Saya contohkan materi tentang gaya hidup berkelanjutan misalnya. Gaya hidup berkelanjutan itu dicontohkan ada daur ulang sampah. Daur ulang sampah, kalau biasanya orang yang berorientasi ke sini, pameran, bisa-bisa saja. Tapi prosesnya anak itu buang sampah pada tempatnya tidak. Itu sebenarnya dinilai. Tanggung jawab anak itu tentang sampah itu. Kalau seandainya lebih ke bank sampah bagus itu. Itu sebenarnya dari bank sampah itu sebenarnya kalau mau dipamerkan bisa juga. Cuma prosesnya kita ikuti tidak. Nanti pas mau pameran ngumpul lah sabun banyak-banyak. Pas ulang bimbang pun mencari kakak aqua. Sebenarnya bukan itu. Yang dituntut di sini adalah prosesnya. Misalnya selama proses pembelajaran ada di dalam kelas itu plastik misalnya. Siapa yang penuh plastiknya duluan, sampah itu, baru itu nanti tanggung jawab. Itu yang namanya tanggung jawab. Selain dari lingkungan sekolah kita bersih, dari sampah, anak juga bisa membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau masalah hasil, kalau mau dipamerkan, sah-sah saja. Tapi prosesnya bagus tidak? Proses masak sama benar. Jadi anak ini harus kita ajarkan dulu. Lokan itu dari mana? Rendang lokan itu dari mana asalnya? Bumbu-bumbunya apa saja? Gimana biar enak? Masaknya bagaimana? Kan kita perlu proses. Nanti taunya nanti bawa rendang lokan, emaknya yang masak emak kan? Anak ada tak nengok? Iya itu.
Seharusnya kan di dalam proses P5 ini di harinya itu, kalau kami di sekolah kami itu hari Selasa. Kelas 7 hari Selasa, hari Rabu kelas 8. Itu seharian itu P5. Nah, masih juga meraba-raba itu sampai sekarang Ibu. Tapi karena kita sudah dapat ini tadi pelatihan, kemudian ada narasumber yang masuk ke sekolah, sehingga pemikiran itu terbuka. Janganlah hanya pameran yang kita harapkan, tapi hasil prosesnya apa. Nah, kalau hasil itulah kayak kan, tapi prosesnya itu berjalan atau tidak. Nah, gitu ya. Ini ya. Ini hasil akhir yang diharapkan adalah karakter tadi, rangkaiannya dan lain sebagainya. Nah, itu biar rasa ibu-ibu bisa membacanya di Bukan, awak tanya itu kan kenal diri tak. Oke, baik ibu-ibu, mungkin itu penyampaian materi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kira-kira ada dari ibu-ibu yang mau ditanyakan atau kita berdiskusi lebih lanjut mengenai kurikulum Merdeka, mengenai pembelajaran diferensiasi, proyek P5 atau apa, atau masalah kombel, itu bisa kita diskusikan di sini. Kira-kira ada yang kita bahas hari ini ibu-ibu? Ada Bu. Iya, gimana Bu? Ini masalah Diferensiasi. ya. Oke. Belum itu ya. Belum jelas. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Nih. Nanti materi ini akan saya berikan ke sekolah ini, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang jelas, yang dimaksud dengan diferensiasi itu kan kita yang dimaksud dengan diferensiasi itu kalau secara bahasa diferen, iya Bu. Kalau secara bahasanya kan diferen, kita mengelompokkan, berarti kan ibu-ibu ya, mengelompokkan atau membagi. Nah, membagi yang seperti apa? Ini sudah dijelaskan. Diferensiasi pembelajaran itu ada 3 hal. Kita mengelompokkan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajarnya, berdasarkan minatnya, berdasarkan kesiapan belajarnya. Itu yang pembelajaran terdiferensiasi. Dan perlu digarisbawahi, pembelajaran terdiferensiasi ini bukan hanya mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya saja, ya, dan tidak berdasarkan gaya belajar. Itu yang perlu kita garisbawahi. Kenapa? Diferensiasi pembelajaran ini ada 3, ibu-ibu. Caranya kita kita mengelompokkan anak-anak itu. Yang pertama itu dari segi konten. Konten apa maksudnya? Dari sumber belajar. Misalnya saya contohkan dari konten ini. Anak yang punya gaya belajar visual misalnya, kita bisa memberikan materi itu lewat ini, gambar. Dia senang itu ibu-ibu. Nah, kemudian anak yang auditori mendengar, kita selain kita beri gambar, kita juga jelaskan. Kalau anak-anak silakan lihat gambar. Orang auditori itu pasti nggak suka. Mengerti nggak Bu? Tapi kalau kita sediakan gambar, ada kita mengucapkan atau kita menjelaskan, orang auditori itu paham. Apakah sampai di situ saja sumber belajar kita? Tidak, orang kinestetik itu tidak ngerti. Nah, setelah kita sampaikan ini, misalnya materinya tentang menghitung, di sini sudah ditayangkan 1 tambah 1, 2. Kita sampaikan lihat dulu, 1 tambah 1, 2. Apakah orang kinestetik bisa? Tidak. Orang kinestetik harus lihat. Ada semacam simulasi. Ini 1. Ada angka tambahnya 1. Nanti di sini taruh sini 1 tambah 1, 2. Ada barang nyatanya. Atau ada puzzle atau apalah namanya.
atau semacam lidi. Kalau awak dulu kecil-kecil itu kan lidi 2, taruh 2, tambah 2. Ada bendanya, Pak. Ada bendanya. Itu anak kinestetik. Kalau nggak ada bendanya, ngerti nggak Bu? Ini harus dipraktekkan orang kinestetik. Harus nyata. Harus nyata. Itu dari segi konten ibu-ibu. Dari segi materi yang kita berikan itu harus bervariasi, maksudnya itu. Sebenarnya samojo dengan strategi pembelajaran. Kalau dulu bahasanya strategi pembelajaran kita, metode pembelajaran kita harus bervariasi. Itu juga karangnya, tapi namanya yang sudah ditukar. Ya, jadi kontennya harus bervariasi. Materi yang kita berikan tuh sumber belajar itu harus bervariasi, jangan itu saja. Saya yakin di sekolah ini banyak itu, sampai tas anak saya itu udah penuh sama daun-daun kan. Nah, itu bentuk dari variasi model atau sumber variasi pembelajaran. Iya benar, kalau itu nggak paham. Kami sampai belajar dari TK Bu, memberikan pelajaran ke anak SMP sekarang, belajar dari cara ibu TK. Nah, kalau hanya ceramah aja gurunya, ya ceramah catat halaman sekian, sebentar anak keluar, iya dah kira-kira ini. Nah, jadi kami itu kalau materi ibu itu tentang perdagangan atau tentang pasar, bawa anak tuh ke balai. Nah, ini tambah ini, kalau mohon maaf bukan itu. Kalau anak hitung-hitungan 65 tambah 75 apa ya anak tuh mikir. Tapi aban punya wago sagibung, ban beling kue di Matui punya sosok wago ban tahu. Ya, kamu kami. Harus dibawa ke alam. Harus dibawa ke alam. Iya, iya bener. Nah, kalau aban punya menjaga 1.000 misalnya modalnya. Nah, kalau jual suah-suah sekian punya dapat labo, tahu Nah, tapi kalau diajarkan biasa kayak ini, satu ini kurang ini, memilih ini, paham nggak? Nah, jadi ini yang konten tadi dulu. Ini kita harus variasikan. Iya harus variasikan. Nah ini lagi terkait ini diferensiasi proses. Bagaimana proses pelaksanaannya itu ibu-ibu. Nah ini terkait aktivitas yang didesain untuk membantu peserta didik menyerap atau memahami pembelajaran. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Contohnya, anak yang mahir tadi, jangan awak nunggukan sama mahir aja. Kalau anak yang tak tahu soal sama, bisa. Kecuali anak yang mahir soalnya 25, tingkat kesulitannya lebih. Nah, anak yang kurang mahir, kita kelompokkan soalnya 15, tingkat kesulitannya lebih dikurangi dari yang mahir. Nah, ini yang proses tadi ibu-ibu. Jadi jangan kita sama ratakan tugas anak itu. Karena kemampuan anak menyerap itu berbeda. Kemampuan anak memahami materi itu berbeda. Anak yang si A baru aja memahami 2 baris. Yang si B lah 10 baris. Atau pelajaran bahasa Indonesia, saya contohkan. Grup atau kelompok yang mahir kita buatkan untuk membuat cerpen 3 paragraf misalnya. Yang kelompok yang kurang mahir 1 paragraf jadilah. Nah, yang jelasnya bisa, gitu kan? Nah, ini yang proses tadi ibu-ibu. Harus kita pendampingan anak yang kadang kan sering di sekolah saya itu ibu-ibu. Anak yang mahir itu jadi soal yang sama, dia lah siap. Itu dia dengan no ya, Ling. Anaknya lega-lega lah, dia lah siap, dia siap. Jadi cara mengantisipasinya dikasih dia tambahan pengayaan. Dikasih soal tambahan semakin semakin ada bu, legatnya ngerjakan. Kebanyakan kita kan malas nanti soal, jadi keluarlah, udah bu boleh keluar bu. Kayak gitu di sekolah kami itu keluar jadinya anak-anak. Jadi kalau proses ini bagusnya kalau yang udah mahir itu diberikan dia pengayaan. Ibu lagi soal tambah ya, kejoli ya, mau dia itu. Tapi kalau anak yang tidak mahir, dia lagi soal model itu udah kan peniang. Jadi tambah suntuk anak-anak. Produk Di TK itu seringnya kami ikut. Kami itu namanya selesai kemana? Itu yang kami ikut. Iya kan, lu sebut dari tadi kan, pelajaran atau cara kurikulum merdeka Bang. Emang anakku harus diperlakukan seperti anak TK lain. Cara ngajar tuh. Karena memang dari TK itu kan awak diajarkan banyak macam cara anak berdeko buatnya gitu kan. Sama kayak SMP, SD harus digitukan anak. Terus ada namanya diferensiasi produk. Ada hasil yang anak awak peroleh dan hasil itu tidak harus sama. Misalnya pelajaran prakarya
kita membuat sabun ya, semuanya melukis di sabun. Ada enggak ibu-ibu? Awak buat prakarya, buat ikan di sabun tuh. Segala buat ikan di sabun. Ada yang enggak melukis, guys. Ada yang enggak paham, ada yang enggak pandai buat gitu kan. Jadi yang produk tuh harus awak sesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan anak tadi. Kalau produknya anak tuh bisa ini membuat artikel, kalau dalam bahasa Indonesia, ini tampilkan di sikonya, jelaskan. Kalau anak yang tidak bisa, model visual tuh tidak bisa. Nah, kalau anak visual, produknya bisa berupa poster. Dia bisa buat poster, dia kan bisa menggambar tuh. Nah, anak visual tuh. Anak kinestetik, produknya itu bisa dalam bentuk uji coba. Uji coba maksudnya misalnya membuat fotosintesis lah atau apa kalau dalam SD itu kan. Kalau TK kan bisa ada hasil karya yang diciptakan. Itu yang ya, kayak itulah saya nggak kepikiran di situ. Karena saya bukan guru TK. Ya, atau peman kok bisa putri malu tuh kok bisa nyucuk gitu kan. Jadi kalau dia kesini nengok gitu kan. Nah, ini bisa mempraktekkan orang tuh. Itu yang Pisang khususnya gitu. nah benar. Oke, gimana Bu? Udah ada Bu. Ada lagi Bu? Oke, baik ibu-ibu. Baik ibu-ibu guru hebat yang ada di TK Dharma Wanita, muka-muka kita siang ya ibu-ibu ya, udah lapar. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan di sekolah ini, penyimbasan kegiatan penguatan pembelajaran untuk guru yang berpusat pada peserta didik. Harapan saya dan harapan kita bersama mudah-mudahan kita bisa menerapkan kurikulum merdeka ini sesuai dengan yang sebenarnya dan jangan ambil sisi negatifnya dari kurikulum merdeka ini, tapi ambillah sisi positifnya untuk mempermudah kita untuk bisa memberikan pembelajaran ke siswa kita. Ya, kalau mengenai gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Yang jelas, jika seandainya kita disuruh mempelajari ya kita pelajari ya, kita terapkan semampu kita. Jangan dipaksakan menerapkan kurikulum ini harus mahir seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, itu saja mungkin materi dari saya. Nanti akan saya berikan materi ini melalui Bestis kepada ibu-ibu. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas kesempatannya. Dan mohon maaf sekiranya kalau ada bahasa saya yang menyinggung perasaan ibu-ibu, yang bahasa saya seolah-olah menggurui ibu-ibu, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.